Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Putri Tridewiyanti selaku dosen antropologi serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas akhir antropologi. Topik yang kita bahas pada kali ini adalah diskriminasi dengan judul kasus diskriminasi ras di Yogyakarta. Kenapa seorang keturunan Cina tidak boleh mempunyai hak kepemilikan tanah? Pertama, untuk penjelasan kasus akan dijelaskan oleh Nabila Galufania. Kepada Nabila saya persilahkan. Baik, terima kasih Tiara Kedua. Jadi, dari portal berita yang kami baca mengenai kasus diskriminasi ras yang terjadi di kota Yogyakarta, di mana salah satu masyarakat keturunan Tionghoa yang bernama Siput mencoba menghubungi Sultan Hamengkubuwono X untuk mempertanyakan tentang hak kepemilikan tanah di kota kelahirannya, yang ia anggap diskriminatif dan meminta untuk dibatalkannya surat instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada tahun 1975, yang berisi tentang larangan warga non-pribumi memiliki tanah, seperti di dalam aturan tertuang dalam Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor K.898-I-A-75 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam 8 pada 5 Maret 1975. Padahal mereka orang Tionghoa bekerja keras untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli tanah hak milik. Tetapi, kenapa hak milik mereka ataupun orang India yang dianggap non-pribumi dipaksa untuk dirampas lalu dikembalikan ke negara dan orang tersebut diberi hak sewa? Siput mempertanyakan soal peraturan ini karena tanah yang dibeli istrinya di Kulon Progo seluas 1.000 meter persegi tidak bisa diubah menjadi hak milik atas namanya karena menurut orang BPN bilang istri bapak orang Cina. Ternyata upaya ini juga dilakukan oleh sejumlah penduduk di Yogyakarta lain termasuk Gerakan Negeri Diskriminasi melalui Komisi HAM beberapa tahun lalu. Selain menuntut hak ke Komisi HAM, ternyata ada juga salah satu masyarakat Tionghoa yang menempuh gugatan uji materi ke Mahkamah Agung beberapa tahun yang lalu. Tetapi ternyata ditolak karena surat instruksi pada 1975 itu bukan produk undang-undang. Nah, menurut Komnas HAM sendiri, seharusnya Yogyakarta sebagai salah satu daerah berbudaya di Indonesia telah menghapus kebijakan yang bernada diskriminasi. Kebijakan diskriminasi pada akhirnya hanya akan menghambat pembangunan di daerah tersebut. Ternyata mereka sudah mengurus ke Komnas HAM sejak tahun 2009 dan Komnas HAM memberi rekomendasi pada tahun 2014. Putusan MA sendiri atas gugatan para non-pribumi untuk memperoleh hak milik dimenangkan oleh pihak keraton, sehingga keputusan MA dijadikan sebagai jurisprudensi. Karena BPN menunggu keputusan dari MA dan ternyata keputusan jatuh ke tangan keraton. Jadi masalah ini juga disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan tinggal menunggu keputusan. Selagi mereka menunggu keputusan, para masyarakat non-pribumi akan terus berupaya untuk menghapus diskriminasi yang tak terjadi di tempat lain di Indonesia. Sekian, terima kasih. Kembali lagi ke Tiara Kedua. Karena kasus ini diselesaikan dengan litigasi, maka akan ada penjelasan litigasi yang akan disampaikan oleh Muhammad Haikal. Kepada Muhammad Haikal, saya persilahkan. Ya, baiklah. Dari artikel yang saya baca ya di internet yaitu ds.lalafilm.com. Apa itu litigasi? Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan, gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam UUD 1945, pasal 22, disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Badan-badan peradilan tersebut antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti yang pertama mengenai pembebasan lahan, perbankan, sengketa keperdataan, kejahatan perusahaan atau fraud, dan yang terakhir ada penyelesaian atas tuduhan palsu atau perabuhan hak asuh anak yang difasilitasi oleh pengadilan agama. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Sekian penjelasan litigasi dari saya. Selanjutnya ada penyelesaian litigasi secara nyata yang akan disampaikan oleh Ziaul Haq. Kepada Ziaul Haq, saya persilakan. Ya, terima kasih Tiara Fibiola. Saya akan menjelaskan penyelesaian litigasi dari kasus tersebut. Komisi 2 membidangi urusan dalam negeri, salah satunya bidang pertahanan. Lukman mengatakan besar kemungkinan persoalan pertahanan di Yogyakarta ini masuk dalam pembahasan di komisinya. Terlebih saat ini ada 2 panitia kerja tentang pertahanan dan kasus-kasus tanah, pertanahan dan kasus-kasus tanah. Di Komisi 2 asal ada yang melaporkan ke Komisi 2, apalagi sudah ada surat dari Komnas HAM. Pada 2014 lalu, Komnas HAM merekomendasikan Gubernur Yogyakarta agar mencabut surat instruksi itu karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Komisi 2 juga punya mekanisme penyelesaian kasus pertahanan di Indonesia. Nah, masalahnya tanah di Yogyakarta ini masukan baru bagi Komisi 2. Dia berharap Gubernur Yogyakarta segera mencabut aturan itu, atau seenggaknya ada surat baru tentang aturan pertahanan yang memberikan kesempatan sama bagi warga negara Indonesia, baik pribumi maupun non-pribumi. Kalau katanya kalau mau ngatur aja antara yang warga negara asing dan warga negara Indonesia saja. Terus sebelumnya Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi, sebuah organisasi non-pemerintah di Yogyakarta, melaporkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ke Presiden Joko Widodo. Sultan menurut Ketua Gerakan Willy Sebastian berupaya menghidupkan kembali aturan hukum kolonial atau disebut juga Rijksblad tahun 1918 nomor 16 tentang Sultanat Ground dan nomor 18 tentang Pakualamanaat Ground. Penerapan kedua belet itu bermakna menolak Undang-Undang Pokok Agraria dan usaha menguasai tanah negara di wilayah Yogyakarta. Itu potensinya separatis di Yogyakarta, katanya. Pemerintah di Yogyakarta berkilah masalah pertahanan di Yogyakarta tidak sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria. Kata Sultan, UUPA memang tidak sepenuhnya berlaku di Jogja. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, pendapat tentang litigasi yang sudah dilakukan akan disampaikan oleh Timotius Dwi Pangestu. Kepada Timotius Dwi Pangestu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mengutarakan pendapat saya terhadap keputusan yang dibuat MA dari peraturan ini. Saya sendiri merasa tidak setuju dengan apa yang MA putuskan. Karena menurut saya, walaupun itu memang merupakan sebuah peraturan dari daerah istimewa gitu ya, tetap saja peraturan tersebut itu sangat berkaitan dan berbau diskriminasi. Yang dimana diskriminasi sendiri ini, pidananya sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang dimana pertama ada di pasal 156, yaitu barang siapa di muka umum menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak
Rp4.500.000. Lalu juga ada di pasal 157 ayat 1, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan pemusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Jadi menurut saya, apa yang MA putuskan itu sangatlah bertentangan dengan isi KUHP tersebut. Jadi menurut saya, seharusnya MA itu harus mencabut isi dari peraturan yang dikemukakan oleh Sultan tersebut karena berbau diskriminasi. Seperti itu, terima kasih. Kemudian kesimpulan akan saya sampaikan. Kesimpulannya adalah Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor K989/I/A/1975 tentang penyeragaman polisi pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non-pribumi harus dihapuskan oleh Gubernur Yogyakarta. Karena itu bertentangan dengan hak sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebut dalam pasal 27 ayat 1, bahwa segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sehingga tidak boleh ada diskriminasi karena kedudukan setiap warga negara adalah sama. Yang kedua, ditegaskan pula pada pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dan Indonesia sudah merdeka lebih dari 76 tahun, sehingga tidak boleh ada kasus diskriminasi seperti ini lagi. Demikianlah diskusi kami pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.